Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa yang akan membagikan pengalaman dan juga ilmu positif kepada kita semua. Dan tentunya kita akan banyak sekali mendengarkan cerita yang sangat menginspirasi dari narasumber-narasumber yang akan berpartisipasi di dalam acara ini. Mungkin bagi warga Jawa Timur sudah sangat tahu nih, salah satu media massa yang terkenal dan sudah mengudara sejak tahun 1983. Media massa ini menjadi sentra informasi terupdate tentang berita-berita khususnya di Jawa Timur yang selalu berkembang dengan mengandalkan kemajuan teknologi dan juga komunikasi. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang secara langsung dengan salah satu figur di balik kesuksesan Suara Surabaya atau yang biasa kita kenal Radio E100 Suara Surabaya. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Errol Jonathan, Direktur Utama dari Suara Surabaya Media. Selamat siang Pak Errol. Selamat siang Mbak Desi, terima kasih untuk undangan dari Total Quality. Iya, gimana kabar Pak Errol? Baik, sehat, hari ya? ini baik sekali ya. Baik sekali, teman-teman juga sehat-sehat semua ya Pak ya? Semoga, mudah-mudahan begitu ya. Oke, ya Pak Errol, saya senang sekali bisa bertemu langsung Pak ya, meskipun kita via Zoom ini Pak ya, tapi saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan salah satu figur ya di balik kesuksesan radio kesukaan saya juga kalau di jalan mendengarkan ya Pak ya, karena selalu memberikan berita-berita terupdate ya Pak ya, khususnya di Jawa Timur ini ya. Oke, Pak Errol ya Pak ya, mungkin bisa sharing Pak sedikit. Karena Radio Surabaya ini kan adalah radio yang sangat legendaris sekali ya Pak ya, dan sangat berbeda dengan radio lainnya. Pak Errol bisa ceritakan sedikit bagaimana awal mula tercetusnya ide membuat siaran radio dengan sistem interaktif seperti Suara Surabaya saat ini? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi di tahun 1983, ketika saya bergabung dengan Suara Surabaya, kurang lebih setelah SS ini 3 bulan jalan on air, saya kemudian bergabung. Dari pemilik Suara Surabaya dan direktur utama waktu itu, yaitu Pak Sutoyo Sukomi Harjo. Beliau ini yang punya cita-cita untuk menjadikan radio itu sebagai sebuah media yang utuh, khususnya adalah media informasi. Nah, saya yang waktu itu masih kuliah di Akademi Wartawan Surabaya, menangkap statement beliau itu dan saya mengatakan, oh kalau begitu, Suara Surabaya itu menerapkan format yang disebut sebagai radio journalism atau jurnalisme radio. Dan beliau mengamini dengan mengatakan betul, seperti itulah. Yang pada waktu itu saya tahu di tahun 80-an sangat tidak ada radio yang berjurnalistik. Pada zaman itu, ya bahkan FM pun tidak berjurnalistik. Lebih banyak sebagai radio musik, radio hiburan, dan sebagainya. Nah, jadi di tahun 83 itu, Suara Surabaya sudah berjurnalistik, konsep yang mau dibangun. Tentu saja belum sepadat sekarang ya Mbak Desi ya. Nah, kemudian perkembangan yang menarik terjadi di tahun 1994. Pada waktu itulah untuk pertama kali Suara Surabaya menerapkan konsep yang disebut sebagai citizen journalism atau jurnalisme warga yang memungkinkan warga itu untuk terlibat dalam siaran sebagai sumber informasi. Atau istilah sederhananya, mereka seakan-akan menjadi reporter Suara Surabaya yang berada di mana-mana. Entah di jalan, entah di sebuah event, dan sebagainya. Dan itu terjadi, itu ya, Pak, ya? Ya, semacam itu. Dan itu yang membuat kemudian interaktif yang ada di Suara Surabaya berkembanglah sampai sekarang. Demikian ceritanya, Mbak Desi.
Oke, sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Bahkan kita sebagai seorang pendengar bisa turut serta melaporkan kejadian yang kita alami saat itu Pak ya. Mungkin yang saya sering dengar macet ya Pak ya, kemudian Ya, kecelakaan, sampai berita orang hilang mungkin ya iya, Pak ya. iya, Semua iya, sudah ada di iya. sana. Oke, oke. Lalu Pak, apa saja nih Pak tantangan yang dihadapi oleh Suara Surabaya dengan memilih jalur sebagai radio yang menampilkan informasi dari interaktif pendengar? Ada 3 tantangan yang terbesar. Pertama itu adalah persoalan regulasi, Oke. aturan, ya. Di mana pada zaman itu di tahun 80-an, radio swasta itu dilarang untuk berjurnalistik. Oke, berarti Yang dulu boleh hanya kayak hanya RRI. radio pemerintah, ya, Oke, yang iya. boleh gitu ya. Nah, karena itu kan kemudian kami harus menyiasatinya. Sehingga Oke, konsepnya itu harus tidak seperti yang dilarang itu. Makanya kemudian muncullah konsep-konsep jurnalistik yang sifatnya lebih seperti tuturan, cerita, dan sebagainya. Tantangan yang kedua adalah SDM, sumber oke. daya manusia. Iya, Karena orang-orang yang bekerja di radio pada umumnya itu lebih sebagai entertainer, betul. bukan seperti seorang jurnalis. Nah, karena itu Suara Surabaya harus menyiapkan betul SDM-SDM-nya itu mulai dari rekrutmen sampai dengan training-trainingnya. Oke, Karena harus mengubah paradigma bahwa broadcaster itu bukan sekedar entertainer, tetapi dia adalah seorang jurnalis yang entertaining, entertain. jurnalis yang bisa menghibur, menyenangkan, dan enak untuk didengarkan. Ya, Betul, betul. itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah perkara teknologi. Hmm. Jadi di awal-awal Suara Surabaya itu kan perkara teknologi ini kan perkara kapital, modal, dan biaya teknologi cukup mahal. Jadi tidak semuanya serta-merta itu bisa dicukupkan oleh SS di awal. Sehingga Oke, kita mesti kemudian menginvestnya pelan-pelan dan kadang-kadang mesti menyiasatinya ketika perkembangan teknologi menjadi seperti apa, kemudian kita harus melakukan seperti apa. Karena mau tidak mau, teknologi yang diterapkan atau dipakai oleh masyarakat, ini kan harus kita imbangi. betul Pak, betul. Ya. Jadi 3 persoalan itu Mbak Desi yang menjadi tantangan. Oke, berarti seperti ini Pak ya, kalau saya bisa menyimpulkan sebagai seorang penyiar, kita tidak hanya mendapatkan informasi lalu kita share gitu Pak ya, tapi bagaimana kita bisa menggodok informasi ini menjadi lebih matang dan menampilkan ke pendengar supaya pendengar ini apa ya, tertarik gitu ya Pak ya, supaya kita Betul. tertarik dengan berita-berita gitu ya Pak ya. Ya, makanya kemudian buat saya ada paradigma yang penting untuk dikembangkan di SS itu adalah kalimatnya begini. Saya sebetulnya tidak butuh penyiar pintar. Oke. Yang saya butuhkan adalah penyiar yang kedengaran pintar. Karena dia harus bicara. Tetapi toh Betul, betul. endingnya akan mengatakan penyiar yang kedengaran pintar harusnya memang pintar. Oke, Kira-kira betul. seperti itu, Mbak. Ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu, Pak, mungkin di tahun 80-an itu kan teknologi belum semaju sekarang ya, Pak Errol ya. Dulu bagaimana Pak SS ini bisa menyiasati, Pak, dengan kita mengudara, itu gimana Pak caranya ya, Pak ya? Ya, di awalnya itu berarti reporter harus turun ke lapangan, Oke, kembali lagi ke studio, bikin beritanya, disiarkan ke lapangan lagi, oke. atau kita mesti berbekal uang koin 50 perak, 100 perak untuk ke telepon umum yang persekian menit langsung putus, misalnya seperti itu. Sampai kemudian Suara Surabaya bisa punya handy talkie, kemudian kita siaran pakai handy talkie, dan kemudian di tahun 94 itulah ketika seluler kecil yang bisa masuk kantong, itu Iya. pertama kali diekspos. Nah, itulah cikal bakal citizen journalism-nya Suara Surabaya, dan sekaligus reporter-reporter SS kemudian sudah pakai handphone. Jadi Oke. seperti itulah perkembangannya. Jadi memotong prosesnya menjadi lebih apa ya, lebih sedikit gitu ya Pak ya, dari yang Ya, panjang ya, menjadi lebih cepat seperti itu ya. Tadi saya ya. tertarik terkait tentang SDM ya Pak ya. Bagaimana Suara Surabaya Media ini melakukan seleksi terhadap mungkin penyiar, reporter dan bagian supporting lainnya ya Pak ya, sehingga Suara Surabaya ini bisa mendapatkan SDM yang unggul Pak. Apakah Bapak atau yang lainnya mempunyai kriteria khusus Pak untuk bergabung di SS Media? Betul. Jadi Suara Surabaya itu membuat semacam kriteria
kira-kira untuk bisa menjadi orang suara Surabaya secara umum itu seperti apa, khususnya kalau menjadi penyiar, menjadi reporter, menjadi tim produksi, maka syaratnya apalagi dan sebagainya. Tetapi intinya seperti ini, semua yang kerja di Suara Surabaya harus paham bahwa mereka bekerja di sebuah media. Dan kalau kita bicara kultur media, dia sangat berbeda dengan industri yang lain, bahkan dengan kantor-kantor yang lain. Jadi kalau kita ngomong tentang media, satu hari itu bukan 24 jam, tetapi 28 jam. Maksudnya adalah bahwa media ini tidak pernah tidur. Betul. Ya, ketika masyarakat tidur, kami semua tetap harus beroperasi. Betul. Karena kejadian tidak bisa diagendakan. Iya, nah, karena itu kemudian saya mengatakan pada teman-teman di Suara Surabaya, terutama untuk lini produksi, Anda harus siap setiap saat. Dan untuk itu, dari kriteria untuk rekrutmennya, saya menerapkan bahwa saya perlu orang-orang yang struktur berpikirnya dan intelijensianya cukup baik. Sebab itu saya tidak menerima yang sedang kuliah, tetapi yang sudah lulus kuliah, karena saya mengatakan siaran ini bukan hobi, siaran ini pekerjaan profesional. Nah, karena itu saya tidak ingin pekerjaan ini disambi. Sehingga yang melamar ke Suara Surabaya memang siap untuk bekerja. Kemudian yang berikutnya lagi yang saya butuhkan adalah mental, sikap mental dan personality. Yaitu yang saya inginkan adalah karena kita bergerak dalam industri komunikasi, maka tentunya semua yang bekerja di Suara Surabaya harusnya seorang komunikator yang baik. Karena pekerjaan kita adalah komunikasi dan produk yang kita jual adalah komunikasi dan informasi. Nah, tetapi jantung yang utama dari SS ini adalah teamwork. Kita tidak berjalan sendiri-sendiri dan masing-masing tidak akan mungkin maksimal kalau dia tidak kompak, tidak kemudian sangat kuat relasinya dengan departemen-departemen yang lain, termasuk back office yang selama ini nggak pernah muncul dan tidak pernah kelihatan. Ya, tetapi peran mereka tidak kalah pentingnya, bahkan sama pentingnya. Sehingga saya melihat dalam konsep manajemen di SS ini, kita seperti mosaik. Semua punya perannya sendiri-sendiri, punya tempatnya sendiri-sendiri, dan kalau satu diambil, maka timpang. Sehingga saya sangat mengutamakan di sini untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, karena sebetulnya apa yang keluar dari Suara Surabaya itu adalah produk kolektif, kerja kita bersama-sama, begitu Mbak. Oke, berarti teamwork sangat diperlukan sekali. Sangat, sangat, ya. Apalagi kan namanya berita ya Pak, kita harus update ya Pak ya, lagi lebaran mungkin yang lain bisa kumpul bersama keluarga, para penyiar, para supporting tetap harus update di lapangan, betul ya Pak ya? Betul, makanya saya bilang sama mereka sejak awal, Anda sudah punya imajinasi belum kalau kerja di radio kayak SS itu kayak apa gitu. Karena sama, kita seperti pekerjaan di bidang-bidang lain yang nggak pernah boleh libur. Misalnya keamanan, dunia kesehatan, dunia telekomunikasi. Jadi ketika masyarakat libur, kita malah kerjanya jangan-jangan lebih keras dan lebih berat untuk melayani yang libur ini. Betul-betul. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Silakan. Pak Errol bisa ceritakan sedikit Pak mengenai pertumbuhan Suara Surabaya dalam 2 tahun terakhir ini seperti apa Pak Errol? Ya, sebetulnya dari tim riset yang ada di Suara Surabaya, kita kan mengamati dari waktu ke waktu, begitu ya. Nah, konsep citizen journalism yang dikembangkan oleh Suara Surabaya termasuk juga konvergensi media. Di mana radio SS ini kan sekarang punya Facebook E100. Betul. Kemudian punya Twitter E100 SS. Betul. Ada Instagramnya juga. Kemudian ada suarasurabaya.net. Yang semua ini terintegrasi akhirnya menjadi sebuah sistem dan produk bersama. Nah, dampak dari sinergi atau konvergensi ini memang luar biasa. Saya ambil contohnya misalnya, selama ini jumlah penelpon di Suara Surabaya itu kan besar sekali jumlahnya. Banyak. Tetapi ya, menjadi banyak sekali. Kurang lebih dalam database saya itu ada kurang lebih 649.000 nama yang terdaftar di Gatekeeper. Oke. Ini menjadi database-nya Suara Surabaya. Nah, kemudian ketika E100 ini berkembang, Facebook-nya, ternyata pertumbuhannya menjadi berlipat
Karena kan ada Facebooker yang mungkin bukan pendengar radio, tetapi akhirnya mereka harus mendengarkan radio juga. Betul. Atau ada pendengar radio yang bukan netter atau bukan Facebooker, terpaksa mereka juga mesti ikut di sana. Nah, jadi saya melihat bahwa pertumbuhan dan pertambahannya itu menjadi lebih besar setelah konvergensi ini dilakukan. Yang ini tentu saja berdampak kepada bisnis ya. Karena kan kalau dari kunci dari radio atau media itu adalah sebenarnya kan yang dikejar oleh pengiklan itu kan bukan radionya atau bukan medianya, tetapi yang dikejarkan konsumennya. Sehingga kalau produk dari radio ini atau dari media-media baru yang dimiliki oleh SS itu menambah jumlah konsumennya, maka otomatis dia menjadi lebih prospektif untuk pemasang iklan. Jadi 2 tahun ini berkembangnya memang luar biasa, terutama adalah setelah peran Suara Surabaya itu bukan lagi seperti radio pada umumnya. Jadi orang sekarang menyebutnya Suara Surabaya itu seperti lembaga sosial. Karena apa-apa yang hilang tuh dilaporkan di SS. Betul, Pak, betul. Ya, problem layanan kota itu juga dilaporkan ke SS. Komplain-komplain semua ke sini. Ya. Sehingga kemudian saya lama-lama berpikir, SS ini masih radio atau bukan ya sebenarnya? Karena kita harus betul-betul secara sungguh-sungguh melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tetapi lewat media. Entah siaran, entah media online, atau lewat new media. Begitu Mbak Desi. Tapi memang pengalaman saya Pak ya, ketika saya mengikuti SS, baik saya mendengarkan atau by Twitter, memang informasi-informasi yang di-update oleh SS ini sangat terupdate Pak ya. Jadi orang-orang kalau ngerasa hilang biasanya hilang sepeda, langsung info ke SS, langsung cepet Pak ya, mobil yang hilang menit keberapa, ketemu kayak gitu Pak. Itu mungkin orang-orang merasa bahagia Pak kalau misalnya kita sharing ke SS kayak gitu ya Pak. Ya, kalau buat saya inilah kehebatan dari citizen journalism. Karena jurnalis ada di mana-mana dan mereka bisa menyiarkannya dengan cepat. Tetapi ada satu hal lagi yang menurut saya, orang-orang Surabaya ini memang luar biasa kekerabatan sosialnya. Sehingga apa-apa yang dilaporkan di SS itu mereka bersedia untuk bantu. Iya, benar-benar. Saling melaporkan, oh ini mobilnya yang hilang ada di sini, langsung ketemu cepet kayak gitu. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang publik Pak ya, menurut Pak Errol ini seberapa penting sih Pak peran Suara Surabaya ini di mata publik Pak? Buat saya kedudukan publik itu sangat penting bagi Suara Surabaya, terutama dengan konsep citizen journalism-nya. Nah, dan sebetulnya adalah kita ini bersiaran, kita ini memproduksi informasi untuk siapa sih? Kan bukan untuk diri sendiri, tetapi kan untuk konsumen, untuk publik. Karena itu kami sangat mencermati setiap perkembangan, progres yang terjadi di publik. Makanya peran dari divisi R&D di Suara Surabaya Media itu sangat penting. Saya menempatkan beberapa orang di sana yang harus mencermati dan menganalisa apa-apa yang terjadi di siaran-siaran Suara Surabaya. Karena dari sanalah sebetulnya banyak masukan atau banyak analisa yang harus kita putuskan. Apa yang harus kita ganti, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita pertahankan, atau tren ini kira-kira mau kemana. Teknologinya akan berkembang seperti apa. Dan ini akan memberikan dampak yang seperti apa juga kepada masyarakat. Jadi ini yang menjadi pengamatan dari waktu ke waktu, karena Suara Surabaya sendiri, terutama tim siaran itu tidak bisa mengandalkan feelingnya sendiri. Tetapi dia harus punya data untuk ini. Kira-kira begitu, Mbak Desi. Oke ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak Errol sudah sharing-sharing tentang sekilas tentang Suara Surabaya Media ya, dan seberapa pentingnya peran SS Media ini di hadapan publik ya Pak ya. Pak Errol, kita mungkin bisa jeda dulu sebentar ya Pak ya, karena kita akan masuk ke segmen kita yang kedua sebentar lagi ya. Oke, baik. Ya, masih di Success Talk Total Quality Indonesia bersama kami dan Pak Errol Jonathans, Direktur Utama dari Suara Surabaya Media. Tetap dengan kami dan jangan lupa ikuti terus sosial media Total Quality di Instagram totalquality.id dan juga YouTube kami di Total Quality Indonesia. Terima kasih.